Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 218 terkait dengan rangkaian antara iman, hijrah, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa iman itu menyangkut aspek dalam dan luar, di mana aspek dalam itu berupa keyakinan, sedangkan aspek luar pengakuan lisan dan pembuktian dengan amal. Sehingga dikatakan bahwa al-iman wa i'tiqadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi sebuah i'tikad, keyakinan dalam hati, dan pengakuan lisan dan pembuktian dengan amal perbuatan, sebagaimana pada Quran surat Al-Asr Allah mengawali dengan sumpah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Jadi demi waktu asar, bahwa manusia dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman wa amilus sholihat, di mana imannya itu sudah dibuktikan dengan amal solih. Dan untuk menyeimbangkan, mempertahankan antara iman dan amal solih, maka perlu adanya interaksi antara sesama umat Islam untuk saling mengingatkan terkait dengan kebenaran, dan juga diperlukan kesabaran baik yang mengingatkan maupun yang diingatkan. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11, bahwa orang yang beriman yang beruntung itu dibuktikan dengan mereka khusyuk dalam sholatnya, menghindar dari perbuatan yang tidak ada manfaatnya, mengeluarkan zakat, memelihara kemaluannya, menjaga amanah dan janji-janji yang telah dibuat dengan Tuhannya, kemudian juga memelihara sholatnya. Nah, untuk itulah maka iman itu lebih luas karena menyangkut perihal dalam berupa keyakinan, kemudian yang luar pengakuan secara lisan dan perlu dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi akidah itu sebagai fondasi untuk mendirikan bangunan di dalam Islam itu adalah dua kalimat syahadat, sedangkan tiangnya salat, zakat itu ventilasi, perlu angin-angin, kemudian puasa itu ibaratnya seperti atap supaya tidak kepanasan dan kebocoran, sedangkan haji adalah perlengkapan yang menjadi kebutuhan di dalam rumah itu. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, enggak, orang yang beriman, yang hijrah, kalau kita
memperhatikan bagaimana hikmah hijrah dari Rasul-Rasul Allah seperti Nabiullah Ibrahim alaihi salam dalam surat As-Saffat ayat 29, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan pergi kepada Tuhanku, dia akan memimpinku. Jadi terkait dengan tekad Nabiullah Ibrahim alaihissalam tentang keteguhan yang berhubungan dengan keimanan, maka dikatakan sebagai bapak tauhid. Nah, untuk berpisah dengan masyarakatnya, bahkan berpisah dengan orang tuanya yang sudah tidak ada lagi bisa diharapkan kebaikannya. Bagi Nabi Ibrahim, jalan itulah satu-satunya alternatif yang tepat untuk menyelamatkan akidah di tengah-tengah kehidupan manusia biadab, manusia yang penuh dengan kemusyrikan. Kalau di masa Rasulullah, manusia yang penuh dengan jahiliyah, sikap kebodohan di dalam perilakunya. Nah, untuk itulah kalau tidak karena pertolongan Allah, niscaya Nabiullah Ibrahim tinggal namanya hancur terbakar. Begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggalkan kota Mekah tentunya berat sekali, namun karena untuk menyelamatkan akidah, menyelamatkan agama, Allah memerintahkan Rasulullah untuk pindah meninggalkan keluarga dan masyarakatnya. Maka yang terkait dengan hijrah itu seperti apa yang dikatakan sahabat Umar bin Khattab memberikan definisi, al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Hijrah itu memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Ya, sehingga pada masa Khalifah Umar bin Khattab ditetapkannya bulan Muharram sebagai awal tahun baru Hijriyah karena kebutuhan untuk ekspedisi surat menyurat dan juga untuk memudahkan menghitung zakat. Sehingga inisiatif yang dilakukan oleh sahabat Umar, sehingga peristiwa hijrah Rasul-Rasul, kemenangan yang diterima oleh Rasul-Rasul Allah yang banyak terjadi di bulan Muharram ini, yang dipilih oleh sahabat Umar menjadi awal tahun agar tidak dijadikan sebagai seremonial, namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bahwa untuk mempertahankan keimanan, keyakinan kita perlu meninggalkan apa yang tidak baik menuju hal-hal yang dibenarkan di dalam agama. Nah, untuk itulah maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah penaklukan kota Mekah, maka pesan Rasul, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada hijrah sesudah Fathu Makkah, yang ada adalah jihad dan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga momentum tahun baru Hijriyah yang diawali dari bulan Muharram, maka kita buktikan dengan pesan Rasulullah untuk selalu meluruskan niat kita di dalam beraktivitas semata-mata
hanya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berpidato untuk melepas para sahabat waktu akan berangkat hijrah, dengan pesan yang disampaikan adalah innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'im ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Jadi sesungguhnya amal perbuatan itu akan dinilai oleh Allah sesuai dengan niatnya. Nah, jadi masing-masing niat itulah yang akan dicatat oleh Allah. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Namun siapa yang hijrahnya itu karena urusan dunia atau hanya mau menikahi perempuan, maka hijrahnya itu pada apa yang menjadi niatnya itu. Sehingga ada yang ikut ke Madinah hanya untuk berdagang, dan ada yang karena calon istrinya ikut hijrah orang tuanya, ya sampai di Madinah itu ya hanya sesuai dengan niatnya, yaitu menikahi perempuan itu. Sehingga Rasulullah mengingat untuk meluruskan niat di setiap pergantian waktu, pergantian tahun. Mari kita luruskan niat-niat yang awalnya tidak benar, karena itu akan menjadi penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang anjuran untuk jihad, istilah mujahadah berasal dari kata jahada yujahidu, muhajadah, kemudian jadi bentukannya jihad, yang berarti mencurahkan segala kemampuan. Jadi kalau dilihat dari kacamata akhlak, ya, jadi mujahadah itu adalah orang yang mencurahkan segala kemampuan untuk melepaskan diri dari segala hal yang menghambat pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik hambatan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Nah, hambatan yang bersifat internal itu yang kita perlu perjuangkan, yang datang dari jiwa yang mendorong untuk berbuat keburukan, nafsu ammarah bisu, hawa nafsu yang tidak terkendali, dan kecintaan kepada dunia. Sedangkan hambatan eksternal datang dari syaitan, baik dari manusia yang penuh dengan keingkaran dan kemunafikan dan para pelaku kemaksiatan dan kemungkaran. Nah, untuk mengatasi dan melawan semua hambatan baik internal dan eksternal tersebut diperlukan kemauan keras dan perjuangan yang sungguh-sungguh. Jadi perjuangan sungguh-sungguh itulah yang disebut dengan jihad. Ya, orangnya mujahadah, orang yang sudah sungguh-sungguh. Jadi apabila seorang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, maka Allah berjanji akan menunjukkan jalan kepadanya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagaimana pada Quran surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bermujahadah untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta
orang-orang yang berbuat baik. Nah, untuk itulah pendengar dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dengan berhijrah dan kita bersungguh-sungguh bahwa kita tidak boleh berputus asa atau berhenti untuk mencari ladang untuk menabur benih-benih kebenaran. Jadi kita terus untuk memberantas, bersungguh-sungguh untuk memerangi. Jadi kalau jatuh tidak hanya diartikan perang, tapi bersungguh-sungguh. Bagaimana memerangi keterbelakangan, bagaimana memerangi ketertinggalan, kita harus bersungguh-sungguh. Bagaimana memerangi kemiskinan, maka kita harus berupaya untuk banyak memberikan pancing agar supaya mereka terus mau bangkit dari fakir menjadi miskin, dari miskin menjadi berkecukupan. Kemudian untuk bisa bersungguh-sungguh dalam memberantas kebodohan, maka di sini adalah berjuang untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, semoga tahun baru Hijriah yang ditetapkan di bulan Muharram pada tanggal 10 hari Asyura itu adalah hari yang banyak penuh bersejarah. Kita sambut dengan prihatin untuk berpuasa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.